Baik, ada 2 fungsi dan 3 manfaat dari fitur edukasi kreator ini. Di video saya yang sebelumnya, saya membagikan tutorial cara menyelesaikan misi di fitur edukasi kreator Facebook Pro ataupun halaman. Dan ternyata banyak sekali pertanyaan, yaitu di bagian menu Reels 101. Dan juga banyak sekali pertanyaan tentang apa fungsi atau manfaat dari fitur edukasi kreator itu. Oke, sebelum kita bahas fungsi atau manfaat dari fitur tersebut, kita akan bahas yang pertama, karena ini menjadi komentar yang paling disorot ya, yaitu kalau Reel 101 itu maksudnya apa ya? Aku masih abu-abu, belum kuning. Oke, contohnya seperti ini ya, Reel 101. Kebetulan di akun utama saya udah selesai dan lencananya itu udah nyala semua, artinya ini sudah selesai. Nah, kemudian untuk Reel 101 ini, kalau kita klik di lencana ini walaupun abu-abu atau kuning, memang tidak bisa diselesaikan ya. Tuh, kita klik selengkapnya, di sini tidak terbuka. Oke, cara mengkliknya yaitu kita kembali dulu. Di sini ada fitur edukasi, kita klik lihat semua. Kemudian kita klik yang nomor 4 yaitu Reel 101, kita klik. Nah, di misi ini saya berasumsi bahwa seluruh video Reels yang udah kita posting harus mencapai jumlah 101 video. Oke, namun saya akan coba menggunakan akun lain yang Reelsnya itu masih sedikit. Tuh, Reelsnya baru 3 ya. Kita coba lihat di dashboard profesional dan tantangan mingguan. Klik lihat semua, kemudian klik pencapaian. Ya, ini masih abu semua, kebetulan belum saya buka. Nah, ini ya, Reel 101. Kita klik. Dan di sini kita coba klik yang tandai semua sebagai selesai. Oke, kita kembali. Dan berhasil ya. Jadi begitu caranya. Ternyata walaupun reels kita baru sedikit bisa terselesaikan ya. Jadi caranya seperti tadi. Kita klik yang Reel 101 ini. Kemudian kita gulir ke bawah. Nah, di bagian ini kita klik tandai topik sebagai selesai. Oke. Nah, sekarang kita bahas apa sih fungsinya dari fitur edukasi ini. Dan sebelum saya melanjutkan ke pembahasannya, jangan lupa di like kalau suka dengan video ini, dan jangan lupa subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan notifikasi ketika saya memposting video terbaru. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk Anda yang udah berkenan subscribe channel ini. Semoga menjadi amal kebaikan untuk Anda semuanya. Baik, ada 2 fungsi dan 3 manfaat dari fitur edukasi kreator ini. Fungsi yang pertama adalah untuk penyemangat kita sebagai konten kreator di Facebook. Apalagi kalau ada misi target jumlah postingan harus mencapai sekian. Itu artinya kita harus semakin semangat lagi membuat konten. Kemudian fungsi yang kedua adalah sesuai nama fiturnya, yaitu edukasi kreator. Jadi kalau kita klik satu persatu, ternyata di situ isinya adalah artikel-artikel resmi dari Meta yang menjelaskan atau yang memberikan tips kepada kita sebagai konten kreator. Selain artikel-artikel, di situ juga terdapat video-video namun berbahasa Inggris kalau nggak salah ya. Tadi saya sempat pelajari dan sempat menonton beberapa video yang disediakan di fitur tersebut, dan ternyata videonya itu berasal dari luar dan menggunakan bahasa Inggris. Saya rasa itu video-video dari karyawan Facebook, karena nama akunnya pun ada Facebook for Creator, Meta for Creator. Pokoknya itu dari akun-akun resmi atau halaman-halaman resmi Facebook. Jadi bukan video-video dari konten kreator biasa. Dan tentu saja tips-tips yang diberikan itu bagus sekali untuk kita pelajari. Nah, setelah kita mengetahui fungsinya, kita masuk ke manfaatnya.
Ada 3 manfaat yang bisa kita dapatkan dari fitur edukasi kreator ini. Manfaat yang pertama, kita akan mendapatkan lencana yang tadinya abu-abu ketika kita udah menjalankan misinya atau udah mempelajari artikel-artikel dan video-video yang disediakan di edukasi kreator, maka lencananya itu akan menyala atau menjadi kuning ya. Artinya kita sudah selesai mempelajarinya. Kemudian manfaat yang kedua bersambung dari manfaat yang pertama, yaitu kita bisa mendapatkan pengetahuan atau edukasi langsung dari artikel Meta serta dari video-video yang disediakan di fitur tersebut. Jadi jangan asal menyelesaikan saja, jangan hanya kita mendapatkan lencana saja, kita juga harus membacanya agar kita mendapatkan pengetahuan dari fitur tersebut atau dari edukasi kreator ya. Nah, kemudian manfaat yang ketiga, biasanya kalau kita selalu menyelesaikan misi-misi pencapaian yang diberikan oleh Facebook, maka akun kita itu akan semakin direkomendasikan oleh sistem. Namun itu pun tentu saja tergantung konten-konten yang kita buat atau yang kita posting di akun Facebook kita. Apakah konten-konten yang kita buat itu mampu menghibur banyak orang dan mampu memberikan manfaat untuk banyak orang, atau sebaliknya. Jika misalkan konten kita biasa-biasa aja, mohon maaf, maksudnya gak ada manfaatnya, gak ada hiburannya, ya kemungkinan besar walaupun akun kita berkembang, konten kita FYP, itu hanya sebuah keberuntungan saja. Tapi kalau misalkan konten-konten kita itu bermanfaat untuk banyak orang ataupun bisa menghibur banyak orang, kemungkinan besar akan menjadi pahala juga buat kita. Bener gak? Selain itu, kita pun bisa mendapatkan apresiasi dari penonton dan dari pihak aplikasi kalau kita sudah menggunakan fitur-fitur monetisasi di Facebook, diantaranya iklan Reels, iklan in-stream, kemudian bonus. Kalau dari penonton, apresiasinya kita gunakan fitur bintang dan langganan. Oh iya, satu lagi ada yang kelewat. Jadi walaupun kita nggak menyelesaikan misi di fitur edukasi kreator, itu nggak akan jadi masalah dan nggak akan jadi pelanggaran. Pokoknya kita konsisten aja membuat konten yang bagus ya. Oke, sampai sini aja pembahasan kita kali ini mengenai fitur edukasi kreator. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.